Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, melalui video ini saya akan meluruskan terhadap sanggahan videonya Ibu Julie Caniago yang disanggah berikut ini. Tolong dilihat sampai selesai sehingga tidak gagal paham ya. Mari kita lihat dahulu video lengkapnya sanggahan terhadap pendapatnya Ibu Julie Caniago berikut ini. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Hari ini di dalam video yang akan saya tampilkan, kita akan bersama-sama mengekspos seseorang yang bernama Julie Caniago. Kita tahu bahwa Julie Caniago ini sering sekali mengkritik Islam, tapi hari ini justru Julie Caniago yang akan kita ekspos balik. Tanpa menunggu lama, mari kita mulai sekarang. Yesus tidak pernah menyebut Allah itu Allah seperti tulisan Allah dibaca Allah dalam teks apapun yang direkam. Yesus adalah seorang Yahudi. Menurut semua catatan sejarah, Yesus percaya dan sering mengutip akun-akun biblik yang berbeda dari akun-akun Al-Quran dan lain-lain. Jadi Alkitab itu akurat. Julie tahu ada beberapa muslim hebat dan sangat pintar di luar sana, tetapi Alkitab adalah kebenaran 100%, tidak bisa dirubah-rubah atau ditambah-tambah. Alkitab kebenarannya akurat. Julie Caniago baru saja mengatakan Alkitab tidak bisa dirubah-rubah dan ditambah-tambah. Dan Alkitab menurut Julie Caniago kebenarannya akurat. Sekarang kita akan buktikan ucapan Julie Caniago yang mengklaim Alkitab tidak bisa dirubah-rubah dan tidak bisa ditambah-tambahkan. Pernyataan ini sekarang kita akan buktikan tidak benar. Sekarang saya tunjukkan Yohanes pasal 4 ayat ke-19, Alkitab King James Version dalam bahasa Inggris. Di dalam Alkitab King James Version dalam bahasa Inggris, Yohanes pasal 4 ayat ke-19. Di sini terdapat kata Sir. Sekali lagi, di Yohanes pasal 4 ayat ke-19, Alkitab King James Version dalam bahasa Inggris, terdapat kata Sir. Kata Sir dalam bahasa Inggris jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya bisa Pak, bisa juga Tuan. Namun anehnya, di Alkitab Indonesia, di ayat yang sama, Yohanes pasal 4 ayat ke-19, kata Sir dalam Yohanes pasal 4 ayat ke-19 Alkitab King James Version dalam bahasa Inggris, kata Sir yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah Pak atau Tuan, dirubah oleh Alkitab Indonesia menjadi Tuhan. Anda bisa lihat sendiri dan bisa mencoba mengeceknya sendiri seperti yang saya lakukan. Kalau kata Lord diartikan Tuhan, mungkin masih bisa diperdebatkan. Karena Lord memiliki banyak arti. Bisa Tuan, bisa bangsawan, bisa juga Tuhan. Tapi kalau kata Sir dirubah menjadi Tuhan, ini jelas namanya adalah pemalsuan. Silakan cek di Google Translate ataupun kamus bahasa Inggris, tidak ada arti kata Sir artinya adalah Tuhan. Tapi dengan Yohanes pasal 4 ayat ke-19 Alkitab King James Version dalam bahasa Inggris menulis kata Sir yang artinya Pak atau juga Tuan, tapi di Alkitab Indonesia ayat yang sama Yohanes pasal 4 ayat ke-19 kata Sir atau Pak atau juga Tuan dirubah menjadi Tuhan. Ini sudah sangat cukup menjadi bukti Alkitab Indonesia terbukti dipalsukan. Jadi, klaim Julie Caniago yang tadi mengatakan Alkitab tidak bisa dirubah dan tidak bisa ditambah-tambah
terbukti tidak benar. Sekarang kita lanjutkan videonya. Oleh karena itu, kalau kamu seorang Kristen, kamu tidak boleh ragu, apalagi dengar hoax-hoax Muslim. Orang Kristen harus percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Mesaya dan Putra Allah. Dan ajaran Yesus menyelamatkan kita di bumi ini dengan mengikuti firman-Nya. Juli Caniago baru saja mengatakan Yesus adalah Tuhan. Dan ini tidak benar. Sekarang saya tunjukkan Lukas pasal ke-23 ayat ke-34. Di ayat ini terdapat kalimat, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Jadi di Lukas pasal 23 ayat ke-34 ini, Yesus berdoa kepada Tuhan meminta pengampunan terhadap mereka. Pertanyaan saya, ketika di ayat ini Yesus berdoa kepada Tuhan, siapa nama Tuhan yang disebut Yesus ketika Yesus berdoa? Jawabannya adalah, saya punya mata, Anda punya mata, pasti dengan mudah kita menyimpulkan nama Tuhan yang disebut Yesus ketika Yesus berdoa di ayat ini adalah Bapa. Garis bawahi kata Bapa. Dengan Yesus di ayat ini berdoa menyebut nama Tuhan adalah Bapa, ini membuktikan Yesus bukan Tuhan. Karena kalau Yesus Tuhan, pasti ketika Yesus berdoa, nama Tuhan yang disebut adalah nama dirinya sendiri, yaitu Yesus. Tapi dengan ketika Yesus berdoa kepada Tuhan, nama Tuhan yang disebut Yesus adalah Bapa, ini menjadi bukti yang tak bisa terbantahkan bahwa Yesus bukan Tuhan, tapi Bapa adalah Tuhan yang sebenarnya. Jadi terbukti berdasarkan Lukas pasal 23 ayat ke-34 ini, Yesus terbukti bukan Tuhan, tapi Bapa atau Allah adalah Tuhan yang sebenarnya. Dan kalau umat Kristen misalnya mencoba membela diri dengan mengatakan Yesus adalah Bapa, saya kembali harus mengatakan itu tidak benar. Karena sangat banyak ayat-ayat Alkitab yang membuktikan bahwa Yesus bukan Bapa. Salah satu ayatnya akan saya tampilkan. 1 Yohanes pasal 4 ayat ke-12. Di ayat ini terdapat kalimat, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Allah dalam perspektif umat Kristen adalah Bapa. Dengan 1 Yohanes pasal 4 ayat ke-12 mengatakan tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, berarti Alkitab mengakui bahwa Allah tidak pernah bisa dilihat. Sementara Yesus saat itu bisa dilihat oleh muridnya. Berarti karena menurut 1 Yohanes pasal 4 ayat ke-12, Allah atau Bapa tidak bisa dilihat, sementara Yesus saat itu bisa dilihat oleh muridnya, ini membuktikan bahwa Yesus terbukti bukan Allah atau Bapa. Jadi penjelasan yang saya jelaskan ini sudah membuktikan bahwa Yesus bukan Tuhan dan Yesus bukan Bapa. Sekarang kita lanjutkan videonya. Juli telah merasakan itu. Tenang, damai. Yang Juli pikirkan hanya kebahagiaan masa depan dan hidup tenang. Tidak lain. Karena apa? Karena Juli percaya Tuhan Yesus. Dialah yang mengabulkan semua permintaan Juli. Tidak ada yang lain. Hanya dialah. Itu yang pertama yang Juli kasih dalam hidup Juli adalah percaya dan mengikuti apa kata Tuhan Yesus Kristus. Perlu kamu ketahui, kita mengatakan dengan jelas dalam buku terakhirnya bahwa semua pengetahuan dan informasi telah diberikan sekarang dan tidak ada lagi nabi yang diperlukan. Namun Muhammad tiba-tiba muncul di tempat kejadian beberapa ratus tahun dengan cerita-cerita. Padahal ketika itu semua telah selesai. Semua informasi ada di Alkitab. Juli Caniago baru saja mempermasalahkan kenabian dari Muhammad SAW.
dengan alasan di saat informasi dari Alkitab telah selesai, menurut Juli Caniago tiba-tiba muncul Muhammad SAW sebagai nabi. Sebagai umat Islam, tentu kami percaya bahwa Muhammad SAW adalah seorang nabi berdasarkan informasi dari Al-Quran. Kenapa? Karena bagi umat Islam, Al-Quran adalah kitab suci dan pedoman utama dalam hidup ini. Jadi, berdasarkan Al-Quran, surat Al-Ahzab ayat ke-40, saya akan tampilkan ayatnya. Di dalam surat Al-Ahzab ayat ke-40, Allah Subhanahu wa taala di ayat ini mengatakan, "Walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin," yang artinya, tetapi dia yang dimaksud tentu adalah Muhammad berdasarkan awal ayat ini. Tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Jadi jelas berdasarkan informasi dari Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat ke-40 ini, Muhammad SAW terbukti adalah seorang nabi dan penutup para nabi. Dan kami umat Islam percaya bahwa Muhammad SAW adalah nabi berdasarkan informasi dari Al-Quran surat Al-Ahzab ayat ke-40 ini. Tapi yang menarik dalam video ini, Juli Caniago beberapa kali berbicara soal Alkitab, dan Alkitab. Di awal video tadi kita sudah menunjukkan bahwa Juli Caniago terbukti berbohong. Karena dia mengatakan Alkitab tidak bisa dirubah, tapi faktanya di Yohanes pasal 4 ayat ke-19, Alkitab Indonesia terbukti dipalsukan. Karena di Yohanes pasal 4 ayat ke-19, Alkitab King James Version dalam bahasa Inggris, tadi sudah saya jelaskan, terdapat kata sir yang artinya adalah pak atau tuan. Tapi anehnya di Alkitab Indonesia, kata sir yang harusnya diartikan pak atau tuan dirubah menjadi Tuhan. Tidak lengkap rasanya sebelum saya menutup video ini kalau kita hanya mengekspos perjanjian baru. Saya juga akan menampilkan bukti-bukti Alkitab Indonesia telah dipalsukan tidak hanya berdasarkan perjanjian baru, tapi sekarang saya akan tunjukkan di dalam perjanjian lama pun terjadi pemalsuan. Mari kita lihat. Di dalam 2 Tawarik pasal 36 ayat ke-9, Alkitab King James Version dalam bahasa Inggris, 2 Tawarik pasal 36 ayat ke-9, bahasa Inggrisnya adalah 2 Chronicles chapter 36 verse 9. Di dalam 2 Tawarik pasal 36 ayat ke-9, Alkitab King James Version dalam bahasa Inggris, Raja Yoyakin di sini usianya adalah 8 years old. Sekali lagi, di 2 Tawarik pasal 36 ayat ke-9, Alkitab King James Version dalam bahasa Inggris, Raja Yoyakin usianya adalah 8 years old atau 8 tahun. Fokus pada tulisan 8 years old atau 8 tahun. Namun anehnya, di Alkitab Indonesia, ayat yang sama, 2 Tawarik pasal 36 ayat ke-9, Raja Yoyakin tiba-tiba berubah usianya menjadi 18 tahun. Anda bisa lihat sendiri. Saya merekomendasikan Anda tidak hanya melihat, tapi saya juga merekomendasikan Anda untuk melakukan apa yang saya lakukan. Silakan cek sendiri, bisa lewat smartphone, atau bisa juga Anda mencek lewat laptop atau komputer selama ada akses jaringan internet. Anda lihat sendiri. Di 2 Tawarik pasal 36 ayat ke-9, Alkitab King James Version dalam bahasa Inggris, Raja Yoyakin usianya 8 years old atau 8 tahun. Anda lihat. Namun anehnya di ayat yang sama, Alkitab Indonesia 2 Tawarik pasal 36 ayat ke-9, Raja Yoyakin tiba-tiba secara ajaib usianya berubah menjadi 18 tahun. Ini bukti ternyata perjanjian lama pun dipalsukan. Saya kira cukup penjelasan saya hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebenarnya antara Kristen dan Islam itu memang tidak bisa disinkronkan karena sumbernya berbeda. Kitab sucinya umat Nasrani yang asli itu berbahasa Ibrani karena kiblat iman Nasrani itu ke Ibrani, bukan ke Yunani atau ke Arab. Namun perbedaan yang tidak bisa disinkronkan itu bukan berarti antara Nasrani dan Islam itu harus bermusuhan. Apalagi kita ini sebangsa dan setanah air yang harus bersatu sehingga menjadi negara yang besar. Saya banyak bersahabat dengan para ustadz dan para kiai yang bisa menerima perbedaan di antara kami dengan baik, bahkan seperti keluarga. Video dari Islam Menjawab Tuduhan mengatakan bahwa pendapat Ibu Julie Chaniago yang diambil dari Alkitab versi terjemahan dari Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia itu sudah dipalsukan. Melalui video ini, perlu Islam Menjawab Tuduhan mengetahui sejarahnya, bahwa awal terjemahan kitab sucinya umat Nasrani itu diterjemahkan dari berbahasa Melayu yang diterjemahkan oleh seorang ahli sastra, yaitu Abdullah bin Abdul Qadir Munshi dari Melaka, Malaysia. Beliau adalah seorang Melayu keturunan Arab yang beragama Islam. Jadi jika melihat sejarah ini, berarti yang memalsukan itu umat Islam sendiri, karena Abdullah bin Abdul Qadir Munshi itu umat Islam, jika saya merujuk kepada agamanya. Padahal sebenarnya hanya terjemahannya saja yang tidak tepat, bukan karena dipalsukan. Kalau dipalsukan, kitab apa dan ayat mana yang dipalsukan? Dan yang aslinya yang bagaimana? Jadi harus ada buktinya. Dan tolong tunjukkan yang aslinya atau mampu menyampaikan yang aslinya yang bagaimana. Saya tidak akan mengungkapkan pribadi Abdullah bin Abdul Qadir Munshi karena Bapak Ibu Saudara sekalian bisa mencari sendiri di internet agar pelurusan ini tidak melebar. Pelurusan pertama adalah tentang pengubahan dalam bahasa Inggris Sir menjadi Tuhan. Kenapa Yeshua yang dikenal di Indonesia bernama Yesus itu dari Sir yang artinya Pak yang adalah manusia menjadi Tuhan yang bersifat kekal? Yang pertama, perlu diketahui bahwa dalam diri Yeshua itu ada dua sisi kehidupan, yaitu sisi sebagai Tuhan dan sisi dalam wujud manusia. Selama ini orang hanya menyelidiki Yeshua hanya dari sisi wujud manusia saja, atau mencampurkannya sebagai Tuhan, sehingga kebingungan sendiri. Coba perhatikan penjelasan saya dalam presentasi berikut ini. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Video ini saya buat karena ada banyak orang yang ragu-ragu tentang ketuhanan Yeshua HaMashiach. Memang di dalam diri Yeshua itu ada dua sisi. Sisi dalam wujud manusia dan sisi sebagai Elohim. Karena itu saya katakan bahwa Yeshua itu 100% Tuhan, bukan 100% manusia, tetapi 100% berwujud manusia. Jadi selama ini kenapa orang ragu-ragu tentang ketuhanan Yeshua? Karena orang hanya mengambil satu sisi saja, yaitu sisi Yeshua dalam wujud manusia. Tidak pernah mengungkapkan tentang Yeshua yang adalah Elohim. Nah, untuk itu dalam video ini saya akan menyampaikan sisi Yeshua sebagai Elohim. Yang pertama kita melihat pernyataan Lukas yang tentu saja diilhami oleh Ruach HaKodes dalam kitab Pesita. Di dalam Pesita atau Aramaic Bible di dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-11, di sana berbunyi Atilat lekon keir yomana peruka de tuhi Maria Mesia pemadinta de David, yang artinya karena hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Tuhan Yahweh. Kalau di situ ditulisnya de tuhi Maria, Maria itu Maria Yah, maka saya terjemahkan Tuhan Yahweh Sang Mesias di kota David. Yah itu merupakan kependekan dari Yahweh.
Di antaranya misalkan kita melihat di dalam Mazmur pasal yang ke-68 ayat 19, di sana berbunyi, engkau telah naik ke tempat tinggi, engkau telah menggiring tawanan, engkau telah menerima persembahan dari antara manusia, dan juga untuk tinggal di antara para pemberontak. Ya Elohim Yah. Jadi di situ nama Yahweh disingkat dengan Yah saja. Kemudian di dalam Mazmur pasal yang ke-89 ayat yang ke-9, di sana berbunyi, ya Yahweh Elohim semesta alam, siapakah yang seperti engkau, Yah yang kuat, dan kesetiaanmu ada di sekelilingmu. Ini di dalam Mazmur 89 ayat yang ke-9. Kita melihat lagi di dalam pernyataan dari Yesayahu, di dalam kitab Yesayahu pasal yang ke-12 ayat yang kedua, di sana berbunyi, lihatlah, Elohim adalah keselamatanku. Aku percaya dan tidak akan takut, karena kekuatanku dan nyanyianku adalah Yahweh, dan dia telah menjadi keselamatanku. Ada juga di ayat-ayat yang lain lagi, misalkan di dalam kitab Yesayahu pasal yang ke-26 ayat yang keempat, Yesayahu pasal yang ke-38 ayat yang ke-11. Nanti saudara bisa melihat lagi, itu adalah pernyataan yang pertama. Kemudian pernyataan yang kedua, kalau tadi pernyataan dari Lukas yang diilhami oleh Ruach HaKodes, sekarang pernyataan Rabi Saul sendiri kepada sidang jemaat di Korintus dalam kitab Hebraic Roots Version atau kitab suci versi akar Ibrani, di dalam kitab 1 Korintus pasal 12 ayat yang ketiga, di sana berbunyi di dalam kitab bahasa Inggris demikian, because of this I make known to you that there is no one who speaks by the Spirit of Eloah and says that Yeshua is accursed, and neither is a man able to say that Yahweh is Yeshua except by the Ruach HaKodes. Yang artinya, sebab itu aku memberitahukan kepadamu bahwa ketika berbicara dalam roh Eloah, nah roh Eloah itu adalah roh Elohim, tidak seorang pun mengatakan Yeshua terkutuk, dan tidak seorang pun dapat mengatakan Yahweh itu Yeshua kecuali oleh Ruach HaKodes. Jadi dua pernyataan ini saja sudah membuktikan bahwa Yeshua itu adalah Yahweh itu sendiri, yang tentu saja adalah Elohim. Dan sekarang kita melihat statement atau pernyataan dari Yeshua sendiri di dalam kitab Injil Yohanan pasal yang ke-10 ayat yang ke-30. Di sana berbunyi, Ani wahaf echad, yang artinya aku dan Bapa itu satu. Kemudian di dalam kitab Injil Yohanan pasal 14 ayat yang ke-9, di sana Yesus berkata kepada Filipus, siapa yang melihat aku, ia melihat Bapa. Karena memang Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, yaitu Yahweh. Kemudian di dalam statement Yesus yang lain, kalau kita menolak Yesus, itu sama saja dengan menolak Yahweh. Dan kalau kita menolak Yahweh, sama saja dengan menolak Yeshua. Dan hal itu ada di dalam kitab Injil Yohanan pasal yang ke-8 ayat yang ke-24, di dalam kitab Brit Kadasa atau perjanjian baru dalam bahasa Ibrani berbunyi, laken amarti laken kitamutu fakato teken, ki imlo ta'aminu fi ki anihu tamutu fakato teken, yang artinya, oleh karena itu aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosa-dosamu, sebab jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia Fiki Anihu, yaitu Yahweh, maka kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Jadi kalau kita tidak mengakui bahwa Yeshua itu Yahweh atau Yahweh itu Yeshua, berarti kita tetap mati di dalam dosa-dosa kita. Kemudian kita melihat statement yang ketiga, yaitu pernyataan dari Yohanan. Di dalam kitab 1 Yohanan 5 ayat yang ke-7, di dalam kitab Brit Kadasa berbunyi, Ki selosa hamidim basamayik, ha'af, wahadafa, waruah hakodes, uslah tam ekhatema, yang artinya
sebab ada 3 yang bersaksi di Samayim atau di sorga, yaitu Bapa, Firman, dan Ruach HaKodes, dan ketiganya ini satu. Jadi dalam hal ini kita lihat yang bersaksi siapa? Yang bersaksi tidak lain adalah Tuhan itu sendiri, yang dalam Echad, satu kesatuan, yaitu Bapa, Firman, dan Ruach HaKodes bersaksi. Di mana bersaksinya? Di Samayim. Di Samayim adalah tempat di mana tidak ada dusta. Jadi kenapa kita lebih percaya dan beriman kepada ajaran manusia yang masih bisa berdosa dan berdusta, sedangkan apa yang disaksikan oleh Yahweh sendiri kita anggap sesuatu yang salah. Di Samayim, Samayim itu adalah tempat yang tidak ada dusta dan tidak ada birahi. Jadi Samayim atau sorga itu tempat di mana tidak ada pesta seks. Pesta seks itu hanya untuk orang yang hidup di bumi, karena untuk memenuhi bumi sesuai dengan kitab Kejadian pasal 1 ayat yang ke-22 yang berbunyi, semua perintah ini sudah yang Kejadian 1 ayat yang ke-22, di mana semua perintah ini sudah berakhir ketika kita sudah mati. Demikianlah Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang saya sampaikan dari sisi Yesua sebagai Elohim. Jadi sekali lagi saya ingatkan, dalam diri Yesua itu memiliki 2 sisi. Sisi dalam wujud manusia dan sisi Elohim. Yang selama ini dibahas adalah Yesua dalam wujud manusia. Sehingga orang mengatakan bahwa Yesua itu bukan Elohim. Tetapi tadi Bapak Ibu Saudara sekalian sudah melihat dan mendengar apa yang saya sampaikan, dan itu semua berasal dari kitab suci. Saya tidak menambahi, saya tidak mengurangi, saya tidak menafsir. Semua sudah tertera di dalam kitab suci. Tinggal bagaimana komitmen saudara. Mau menerima Yesua sebagai Elohim, karena dialah satu-satunya jalan keselamatan dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa di Samayim atau di sorga kalau tidak melalui Yesua. Oleh karena itu, bagi saudara yang selama ini meragukan bahwa Yesua itu adalah Elohim, pada hari ini firman Elohim memberikan pengertian kepada saudara. Tuhan tidak memaksa, Tuhan hanya mengetuk pintu hati saudara. Saudara menerima, maka Tuhan akan masuk di dalam kehidupanmu. Engkau akan menerima jaminan kepastian keselamatan. Tetapi kalau saudara menolak, tidak masalah, itu hak saudara. Demikianlah apa yang saya sampaikan melalui video ini, kiranya menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan apabila video ini menjadi berkat, tolong bisa di-share yang lain. Jangan lupa subscribe dan like. Terima kasih. Bapak Yahweh Besem Yesua Hamasya Waruah HaKodes memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Amin. Mudah-mudahan presentasi tadi sudah cukup membuka alam pikiran kita. Yang kedua, kenapa Yohanan atau Yohanes 4 ayat yang ke-19 dari kata sure yang artinya Pak atau Bapak menjadi Tuhan? Dalam kitab berbahasa Ibrani ditulisnya demikian. Watomer elai haisha adoni roah anoki kinafiata. Dalam ayat tersebut menggunakan kata adoni. Watomer elai haisha adoni. Jadi menggunakan kata adoni. Kata itu dari kata adon yang berarti tuan, dan ani yang berarti aku. Jadi adoni itu seharusnya diterjemahkan tuanku. Lalu kenapa diterjemahkan menjadi Tuhan? Karena hal-hal yang berikut ini. Yang pertama, karena orang Yahudi begitu dekat dengan Tuhan Sang Pencipta, sehingga mereka memanggil nama Yahweh Sang Pencipta langit dan bumi yang disembah oleh Abraham, Yitzhak, Yakub, Mose, dan para nabi, itu juga memanggilnya dengan Tuhan. Itu yang pertama. Bahkan juga dipanggil dengan Bapa. Dalam hal ini ada banyak ayat yang menyatakan hal itu. Namun saya akan memberikan satu-satu saja agar tidak panjang. Contohnya, dalam kitab Kejadian 15 ayat yang kedua, jika dibaca di dalam kitab Torah berbunyi, Wa yomer Avram Adoni Yahweh
mati tenli we anoki holek ariri uven mesek belti huda mesek Eliezer. Yang artinya, dan Abram berkata, ya Tuanku Yahweh, apa yang akan engkau berikan kepadaku, sedangkan aku tidak mempunyai anak, dan ahli waris di rumahku itu Eliezer orang Damsik. Contoh orang Yahudi yang memanggil Yahweh Sang Pencipta dengan panggilan Bapa dapat saya baca di dalam kitab Yesayahu atau Yesaya pasal yang ke-63 ayat yang ke-16 yang dalam bahasa Ibrani berbunyi demikian. Ki ata avinu ki Abraham lo yedaanu we Yisrael lo yakiranu ata Yahweh avinu goalenu meolam semeka. Yang artinya, sebab engkau Bapa kami, walaupun Abraham mengenal kami, dan Yisrael tidak mengakui kami, ya Yahweh, engkau Bapa kami, penebus kami, namamu kekal selamanya. Bagaimana dengan Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-34? Yesua kok berdoa kepada Bapa, berarti Tuhannya Bapa, dan Yesua itu bukan Tuhan. Dan di dalam 1 Yohanan atau 1 Yohanes 4 ayat yang ke-12, tidak ada seorang pun melihat Tuhan. Sedangkan Yesua itu bisa dilihat, berarti Yesua bukan Tuhan. Sekali lagi saya ingatkan bahwa dalam diri Yesua itu ada dua sisi. Sisi dalam wujud manusia dan sisi sebagai Tuhan. Seperti yang ada di dalam presentasi saya tadi. Dan hal ini jangan dicampur adukkan. Dalam wujud manusia, Yesua hidup mewakili manusia, mewakili kita semua sebagai teladan. Sehingga Yesua mengajarkan berdoa, dan kepada siapa manusia seharusnya berdoa, yaitu kepada Bapa, yang tidak lain adalah kepada Yahweh. Adapun mengenai 1 Yohanan 4 ayat yang ke-12, tidak seorang pun melihat Tuhan, tetapi Yesua terlihat. Karena Yesua itu Yahweh dalam wujud manusia, bukan 100% manusia, tapi hanya wujudnya saja manusia. Dan itu sebabnya orang Yahudi menolak Yesua dan membunuh dengan menyalibkannya. Kenapa orang Yahudi membunuh Yesua dan tidak bisa menerimanya? Karena Yesua mengatakan, yang pertama, aku dan Bapa itu satu. Bapak Ibu Saudara sekalian bisa melihat di dalam kitab Injil Yohanan atau Yohanes pasal 10 ayat 30. Kemudian hal yang kedua, Yesua mengatakan bahwa milik Bapa itu milikku. Di dalam kitab Injil Yohanan atau Yohanes pasal 16 ayat yang ke-15. Kemudian yang ketiga, aku datang dari sorga. Bisa dilihat di dalam kitab Injil Yohanan atau Yohanes pasal 6 ayat yang ke-42. Jadi jika Bapak Ibu Saudara sekalian menolak Yesua sebagai Tuhan, berarti pikiran Bapak Ibu Saudara sekalian sama dengan pikirannya orang Yahudi. Padahal malaikat sendiri sudah mengatakan bahwa Yesua itu bukan manusia. Karena jika manusia, berarti Yesua berasal dari percampuran sperma pria, yaitu spermanya Yosef, dan sel telur wanita, yaitu sel telurnya Miriam. Padahal kitab suci mengatakan bahwa Yesua itu dari Ruach HaKodes atau Roh Kudus. Di dalam kitab Matius atau Matius pasal 1 ayat yang ke-20, di dalam kitab berbahasa Ibrani berbunyi, Odenu medaber elibo kazot, wehine malak Yahweh nira elai, bekalom lemor Yosef ben David altira mikakhat elaika et Miriam istaka kihayelet bekirbah notsar maruah hakodes. Yang artinya, dan dia sementara mempertimbangkan hal ini, lihatlah seorang malaikatnya Yahweh. Sekali lagi, seorang malaikatnya Yahweh nampak kepadanya dalam mimpi seraya berkata, Yosef ben David atau Yosef putra David, jangan takut untuk menerima Miriam istrimu, karena yang dikandung di dalam dirinya itu dari Ruach HaKodes. Selain itu, Yosef dan Miriam tidak berhubungan seks sebagaimana layaknya suami istri sampai Yesua dilahirkan.
Dan hal itu pun tertulis di dalam kitab Matius pasal 1 ayat yang ke-25, yang di dalam kitab berbahasa Ibrani berbunyi, Welo yada otah atki yalda ben et bekorah wa yikra etsmo Yeshua, yang artinya, dan dia tidak bersetubuh dengannya sampai dia sudah melahirkan puteranya yang sulung, dan dia menyebut namanya Yeshua. Jadi saudara lebih percaya kepada malaikat atau lebih percaya kepada orang Yahudi yang membunuh Yeshua, sehingga mereka menolak Yeshua sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka? Adapun untuk menjawab kitab 2 Tawarikh pasal 36 ayat yang ke-9, tinggal kembali saja ke kitab aslinya yang berbahasa Ibrani. Jadi ketidaktepatan dalam kitab terjemahan Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia tersebut bukan berarti kitabnya dipalsukan, melainkan karena kesalahan terjemahan saja. Karena diterjemahkan oleh umat Islam yang bernama Abdullah bin Abdul Qadir Munsi. Maka untuk mengetahui di mana letak kebenarannya, saya tinggal kembali saja ke kitab berbahasa Ibrani yang merupakan kitab asli dan tidak palsu. Di dalam kitab 2 Tawarikh pasal yang ke-36 ayat yang ke-9, dalam kitab Torah berbahasa Ibrani berbunyi, Ben Semone, Sanayim, Yehoyakin, Bemalko, Usloska, Kedasim, Wa Aseret, Yamim, Malak, Biru Salam, Wa Yaas, Hara, Be'ene Yahweh. Jadi kalau menurut ayat tersebut, yang benar sesuai bahasa aslinya seperti yang tertulis dalam kitab King James Version. Karena di dalam kitab Torah tertulis Semoni, yang artinya 8, bukan 18. Kiranya pelurusan saya ini bisa menambah pengetahuan kita semua, termasuk bagi umat Nasrani sendiri yang banyak menolak Yahweh, karena kitabnya sudah diganti menjadi Allah Bapa. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian sudah bersedia untuk mendengarkan video ini. Bapak Yahweh di dalam nama Yeshua HaMashiach dan Ruach HaKodes menyertai dan memberkati kita semua. Amin.